Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmalia dengan NPM 194-10162, mahasiswa Ilmu Komunikasi 05, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada hari ini saya akan membuat video yang akan menjelaskan tentang teori kedaulatan guna memenuhi tugas tambahan dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Bapak Doris Rahmat. Selamat menyaksikan. Jadi, apakah arti dari kedaulatan? Secara etimologi, kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi. Berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang berarti kekuasaan, dan dari bahasa Latin, supremus yang berarti tertinggi. Maka secara harafiah, teori kedaulatan merupakan kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam sebuah negara, dalam sebuah sistem pemerintahan. Teori kedaulatan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan raja. Yang pertama adalah teori kedaulatan rakyat. Dalam teori ini menekankan bahwa sebagai penguasa tertinggi, rakyat secara sengaja memberikan sebagian kekuasaannya terhadap orang-orang tertentu yang dianggap atau disebut sebagai penguasa guna menjaga hak-hak rakyat. Sehingga dalam teori ini menitik beratkan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Pencetus dari teori ini adalah J.J. Rousseau, John Locke, Montesquieu, dan juga Johannes Althusius. Negara yang berpegang pada teori ini adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan negara. Dalam teori ini menekankan bahwa negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang berkuasa atas seluruh pemerintahan yang ada dalam negara tersebut. Pencetus dari teori ini adalah John Bowdoin, F. Hegel, kemudian Jelinek, dan Paul Laban. Dan negara-negara yang menganut teori ini adalah Jerman saat dipimpin oleh Hitler, kemudian Prancis saat masa penjajahan Raja Louis IV. Kemudian yang ketiga yaitu teori kedaulatan Tuhan. Dalam teori ini menekankan bahwa seluruh pemerintahan atau kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu berasal dari Tuhan, yang artinya seluruh perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan yang diberikan oleh Tuhan. Teori ini dipelopori oleh Agustinus, Thomas Aquino, kemudian F. Hegel, dan juga F. J. Stahel. Negara-negara yang menerapkan teori ini adalah Belanda, Jepang, dan juga Ethiopia. Kemudian yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Teori ini menilai kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara adalah hukum, di mana pemerintah mendapatkan kekuasaan yaitu dari hukum yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari kesadaran dan juga keadilan hukum. Pendukung dari teori ini adalah Hugo de Groot, Krabi, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Negara yang menganut teori kedaulatan hukum adalah Indonesia dan juga Swiss. Yang terakhir adalah teori kedaulatan raja. Dalam teori ini, raja memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, dan kekuasaan yang diberikannya merupakan kekuasaan tertinggi di atas undang-undang karena dianggap sebagai jelmaan dari kehendak Tuhan. Teori ini dipelopori oleh Niccolò Machiavelli melalui karyanya Dua Prinsipal. Niccolò berpendapat bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh raja yang berkekuasaan mutlak. Negara yang menggunakan teori ini merupakan Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Inggris. Berikut tadi merupakan penjelasan dari teori kedaulatan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.